Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dengan NIM 0487191891. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 untuk mata kuliah struktur data ya. Jadi video ini adalah video praktikum. Ada dua praktikum yang akan dilakukan. Yang pertama adalah praktikum merge shot. Kemudian yang praktikum kedua, soal kedua adalah praktikum counting sort. Baik, sekarang kita akan melakukan praktikum merge shot terlebih dahulu. Soalnya adalah buatlah coding pengurutan data dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian tentukan nilai sendiri dari nilai 1 sampai 6. Lalu urutkan dengan menggunakan algoritma merge shot. Kemudian kita perlu menganalisis kinerjanya bagaimana. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat kelas merge shot-nya ya. Pastikan nama filenya sesuai dengan nama kelasnya. Kita buat kelasnya, kemudian kita buat fungsi void.
Lanjut kita membuat fungsi sort. Lanjut, kita juga bisa membuat tentang fungsi untuk print array-nya ya. Jadi array yang sebelum diurutkan dan array yang sudah diurutkan akan di-print di layar. Baik, kita sudah membuat fungsi-fungsi pendukungnya seperti fungsi merge, fungsi sort, dan fungsi print array. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat fungsi main-nya. Nah, dari nilai 1 sampai nilai 6 ya. Kita bisa menginisialisasi dulu nilai 1 atau sampai nilai 6, atau kita bisa juga langsung memasukkan ke dalam array-nya masing-masing ya. Nah, kalau di sini saya akan membuat inisialisasi variabelnya dulu ya. Jadi ini nilai 1 sama dengan nilai 2 sama dengan dan seterusnya. Dan ketika membuat array langsung dimasukkan ya nama variabelnya.
Baik, jadi setelah kita membuat variabel array-nya, kita akan mengeprint atau menampilkan nilai awalnya array yang diberikan. Kemudian akan membuat objek bersort, kemudian sortnya dilakukan. Setelah disorting, kita akan mengeprint nilai sorted array-nya. Begitu. Kita jalankan. Apakah sudah berhasil? Oh, banyak sekali. Oke, kita yang pertama ini kan kurung awal ya. Kita perbaiki dulu. Kemudian baris kedua 1. Ini ya. 19 dan 21. Dikurang kurung. Oke. Maka yang array diberikan 18, 33, 44, 9, 87, dan 56 kan. Nah, setelah diurutkan akan menjadi 9, 33, 44, 56, 87, 128. Nah, ini urutannya menaik ya, ascending ya. Begitu. Sekian untuk penjelasan nomor 1. Nah, akan kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 2 ya. Baik, kita lanjut pembahasan soal praktikum nomor 2 ya. Nah, di sini soalnya adalah buatlah coding pengurutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Dan data berikut nilai 1 sampai nilai 6. Tentukan sendiri nilai yang untuk variabel 1 sampai nilai 6. Urutkan menggunakan algoritma counting sort ya. Oh iya, untuk kinerja mohon maaf sebelumnya. Untuk kinerja merge sort itu algoritma merge sort itu memiliki waktu komputasi yang efisien ya. Dalam sama kasus karena selalu membagi array ke dalam 2 bagian dan kemudian menggabungkannya kembali. Nah, merge sort menggunakan ruang penyimpanan tambahan sebesar ON untuk array sementara digunakan dalam proses penggabungan. Hal ini karena setiap penggabungan membutuhkan tempat sementara untuk menyimpan elemen sebelum dikembalikan ke array utama. Nah, untuk stabilitas merge sort ini cukup stabil algoritmanya. Berarti jika ada 2 elemen yang bernilai sama, urutannya akan tetap sama seperti sebelum pengurutan. Kelebihannya untuk merge sort adalah efisien untuk data dalam jumlah besar, lalu waktu komputasi yang efisien dan konsisten dan stabil dan dapat digunakan untuk data yang memerlukan pengurutan yang stabil. Kekurangannya adalah menggunakan ruang tambahan yang cukup besar dan implementasinya lebih kompleks dibandingkan algoritma sederhana seperti bubble sort atau insertion sort gitu. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Jadi soalnya adalah pengurutan dari data terkecil hingga terbesar, nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian kita bisa menganalisis kinerjanya. Nah, maka kita akan perlu membuat codingnya. Pertama-tama kita membuat kelas counting sortnya dulu ya. Oke.
Baik, ini fungsi sortnya sudah dibuat, maka kita perlu membuat tentang fungsi mainnya ya, public. Kita buat dulu objek counting sortnya, new kelas objeknya counting sort. Biasanya kita juga bisa sama ya, buat inisialisasi variabel dulu, atau misalnya kita langsung juga bisa. Kita salin biar lebih cepat ya. 2, 3, 4, 5, 6. Alumni. Kita buat array karakternya. Kita buat perintah sortnya. Kemudian kita cetak array yang setelah sorting. Harus tanda petik salah. Kita coba jalankan, apakah ada masalah? Oke, salah. Ini harusnya tanda titik koma ya. Oke, ini juga salah ya. Kalau misalnya print format berarti harus ada formatting ya, tapi saya enggak. Ada lagi? Nah, sudah ya. Berarti kata-kata ALUMNI akan di-sorting menjadi AILMNU. Nah, tadi itu adalah codingnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan performanya? Jadi waktu komutasinya adalah misalnya adalah ada n jumlah elemen baris dalam array dan k antara rentang nilai dalam array. Nah, counting sort ini sangat efisien kalau k-nya lebih kecil dibandingkan dengan n.
Selain itu, counting sort juga menggunakan ruang tambahan sebesar OK untuk array count dan array outputnya juga, sehingga penggunaan ruangnya O n tambah K. Stabilitasnya bisa dibilang counting sort ini cukup stabil ya. Jika kalau ada dua elemen dengan nilai yang sama, urutannya akan tetap sama ya. Nah, kelebihannya, algoritma ini sangat efisien untuk elemen yang memiliki rentang yang sangat kecil ya. Nah, waktu komputasinya linear bisa lebih cepat dengan algoritma yang lain. Namun kekurangannya juga tidak cocok untuk array dengan rentang yang sangat besar karena perlu penggunaan ruang tambahan yang signifikan. Kemudian hanya dapat digunakan untuk data seperti angka bulat. Tidak cocok untuk tipe data yang bertipe float atau string. Ini karakter. Kalau karakter masih bisa dibilang sebagai keluarganya integer ya. Karena karakter itu dari 0 sampai 255 gitu. Baik, cukup sekian praktikum saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.